G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good.我的是耶和华，耶和华在我的右边引领我。白天太阳不能伤我，夜里月亮也不能害我。 Wah, lagu yang indah loh Kak Frans, betul. Hanya Tuhan yang selalu menjaga dan memelihara hidup kita. Betul sekali, Tuhan yang menjaga kita, memelihara kita dari dulu hingga selama-lamanya. Bahkan hari ini Tuhan yang menjaga kita sehingga kita bisa kembali beribadah. Ya, kita bersyukur hari ini kita bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Adik-adik, mari kita siapkan hati dan pikiran kita supaya kita bisa bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Ibadah kita akan buka di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Biarlah dengan ucapan syukur dan puji-pujian kita datang ke hadirat Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh dalam Mazmur nomor 109 ayat 30. Aku hendak bersyukur sangat kepada Tuhan dengan mulutku. Dan aku hendak memuji-muji Dia di tengah-tengah orang banyak. Ya, biarlah kita memuji dan menyembah Tuhan kita. Tuhan kita yang besar, yang berkuasa, pencipta langit bumi dan segala isinya. Dia menciptakan adik-adik dan kakak. Biarlah kita hanya memuji Tuhan kita saja. Mari kita nyanyikan lagu He's the Lord. Adik-adik, mari kita berdoa, ikuti Kak Frans berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang kami mau mempersiapkan diri kami untuk beribadah. Tuhan sertai ibadah kami dari awal hingga selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Oh ya Kak Frans kan suka nyanyi nih. Berarti setiap hari Kak Frans sih selalu memuji Tuhan dong ya. Wah iya dong, memuji Tuhan itu keharusan. Setiap hari Kak Frans memuji nama Tuhan. Weh mantap ya Kak Frans ya. Adik-adik di rumah juga kakak kata dorong. Agar adik-adik setiap hari memuji Tuhan. Karena Tuhan suka kalau kita memuji dia. Betul gak Kak Betul Frans? sekali Kak Sansan. Dan Tuhan kita layak untuk kita puji. Yuk kita nyanyikan lagu Praise the Lord. Praise the Lord, everybody praise the Lord. When the sun goes up, when the sun goes down, everybody praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, everybody praise the Lord. When the sun goes up, when the sun goes down, everybody praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Everybody praise the Lord. When the sun goes up, when the sun goes down, everybody praise the Lord. Adik-adik, kredo kita hari ini adalah Shema. Kredo kita pada hari ini adalah Shema. Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 6. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Deuteronomy chapter 6 verses 4 until 6. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart and mind, and with all your soul, and with all your strength. These words which I am commanding you today shall be on your heart and mind. 释马篇生命记第6章4到6节，以色列啊，你要听，耶和华我们神是独一的主，你要尽心、尽性、尽力爱耶和华你的神。我今日所吩咐你的话，都要记在心上。 Kak Sansan, Kak Ya, Sansan Kak tahu nggak Frans. burung pipit? Tahu dong, masa nggak tahu? Burung pipit itu kan dia bisa nanam nggak sih? Tidak bisa dong. Nggak bisa. Tapi Tuhan beri makan nggak? Dibeli makan oleh Tuhan. Wah betul sekali. Apalagi kita ya sebagai anak-anak Tuhan. Pasti Tuhan sayang dan pelihara. Ya betul. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu Burung Pipit. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak mengintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terimalah puji-pujian kami bersyukur
Saat ini kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Kau menolong kami agar kami bisa mengerti firman-Mu dan kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami untuk melakukannya. Jadikanlah kami pelaku firman-Mu ya Tuhan, dan kiranya Engkau selalu menolong kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak. Bapak George, ini Alkitab yang Bapak minta ambilkan. Makasih ya. Iya. Oke, kalian boleh main aja. Yuk kita main. Nah, anak-anak itu adalah anak-anak panti asuhan. Mereka sudah semakin besar dan semakin tinggi ya. Oh iya, lupa mau memperkenalkan diri dulu. Nah, nama saya adalah George Müller. Saya lahir di Jerman. Dan hari ini saya mau menceritakan tentang kehidupan saya. Jadi kalian duduk yang manis ya untuk mendengar. Saya dulu tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Sejak muda, saya suka mencuri, berbohong, berjudi, dan mabuk-mabukan. Pada waktu saya berumur 15 tahun, mama saya meninggal. Dan saat itu, saya sedang berjudi dan mabuk-mabukan dengan teman-teman saya. Papa saya bingung dan tidak tahu harus berbuat apa agar saya bisa berubah. Maka papa saya pun memasukkan saya ke dalam sekolah khusus untuk hamba Tuhan. Dan di sana saya bertemu dengan seorang teman. Dan teman itulah yang membawa saya untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Saya menjadi rajin baca Alkitab. Saya juga tidak lagi berjudi, berbohong, dan mabuk-mabukan jika diajak sama teman saya. Saya bisa menolak mereka. Dan saya menjadi orang yang sayang kepada Tuhan. Dan saya dipakai menjadi seorang misionaris. Maka pada tahun 1836, saya dan istri saya rindu untuk melayani anak-anak. Secara khusus anak-anak yang tidak punya papa dan mama, dan anak-anak yang tinggal di jalanan atau yang tidak punya tempat tinggal. Mengapa? Karena pada satu hari saya melihat di jalanan Bristol di England ada ratusan anak yang berada di sana yang tidak mempunyai rumah atau tempat tinggal. Maka hati saya pun tergerak. Saya tahu bahwa saya harus melakukan sesuatu. Tapi saat itu uang saya hanya ada 2 sen. Tetapi saya tetap yakin saya membuka rumah panti asuhan. Maka pada tahun itu juga saya menggunakan rumah saya sebagai rumah panti asuhan. Yaitu untuk anak-anak bisa tinggal di dalam panti asuhan yang pada waktu itu berjumlah 30 anak. Maka ketika saya memulai panti asuhan ini, saya mengalami banyak tantangan. Saya tidak punya sponsor, bahkan tidak ada yang mendukung saya. Dan saya juga bukan orang yang sangat kaya. Maka panti asuhan ini sering mengalami kekurangan uang maupun kekurangan makanan. Tetapi kami tidak pernah kelaparan. Mengapa? Karena Tuhan yang menyediakan makanan dan minuman, bahkan pakaian kepada anak-anak. Saya selalu berdoa ketika panti asuhan sedang tidak mempunyai makanan atau minuman, saya berdoa minta kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab doa saya dengan berbagai cara. Sehingga anak-anak di panti tidak mengalami kelaparan. Di suatu pagi seperti biasa anak-anak panti sudah bangun. Mereka siap-siap untuk sarapan. Maka mereka semua duduk di meja makan. Namun muka mereka semua sedih. Aku kan sudah bangun awal karena lapar. Tapi ternyata gak ada makanan. Aku juga, bahkan minum pun tidak berani banyak-banyak. Takut yang lain tidak kebagian. Pasti Bapak George sedang sedih dan bingung. Lihat kita tak ada makanan.
Maka di ruang makan, di meja-meja hanya tersedia piring dan gelas yang kosong saja, tidak ada makanan. Bahkan saya tidak punya uang sepeser pun untuk membeli makanan. Tapi saya adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti akan memelihara dan Tuhan akan memberikan kami makanan. Maka saya pun berusaha untuk tetap tenang. Anak-anak, ayo kita berdoa ya. Tuhan, kami mengucap syukur atas apa yang akan Tuhan berikan kepada kami untuk kami makan. Amin. Ya? Karena Bapak percaya, pasti Tuhan akan menyediakan untuk kita. Tak lama selesai berdoa, tiba-tiba... Loh, Bapak tukang roti, kenapa pagi-pagi datang? Jadi gini Pak, saya semalam tidak bisa tidur karena kepikiran apa yang akan Bapak dan anak-anak Bapak makan. Jadi saya dari jam 2 subuh membuat roti ini buat Bapak. Hah? Wah, terima kasih ya. Sama-sama. Terpujilah Tuhan. Permisi dulu ya Pak, saya pergi dulu. Ya, terima kasih. Sama-sama. Wah, ada roti. Ternyata Tuhan memberi kami roti lewat tukang roti itu. Tapi setelah tukang roti itu pergi, tak lama kemudian... Permisi. Iya, ada apa ya? Ya, jadi saya ini super truk susu. Nah, lalu kemudian truk saya ini lagi mogok, Pak. Nah, saya takut susu yang saya bawa ini kalau dibiarkan lebih lama akan rusak. Nah, daripada terbuang sia-sia, apakah Bapak mau menerima susu ini, Pak? Oh iya, mau. Iya, Boleh. Baik, Pak ya. Waduh, berat juga ya? Iya, Pak. Oh iya, terima kasih ya. Sama-sama, Pak. Tuhan berkatimu. Iya, terima kasih, Pak. Mari saya pamit dulu ya, Pak ya. Ya, wah ada susu juga. Wow, susunya 2 dus. Hebat. Minum. Wah, kami semua sangat senang. Tuhan menjawab doa kami. Tuhan berikan kami makanan dan minuman, yaitu roti dan susu, agar anak-anak bisa makan. Tuhan memelihara kami semua. Tuhan memelihara saya, anak-anak yang pada waktu itu berjumlah 10.000 anak. Dan Tuhan menyertai kami semua. Wah adik-adik, dari cerita Bapak George Muller ini kita bisa melihat ya bagaimana Tuhan itu memelihara kita semua. Bayangin aja, Bapak George dan anak-anak di panti asuhan tidak pernah kelaparan loh. Tuhan juga pernah berjanji sama kita sebagai anak-anak Tuhan bahwa Tuhan akan memelihara kita. Burung-burung di udara saja Tuhan pelihara loh. Mereka tidak bekerja untuk dapat makan, tapi Tuhan bisa kasih mereka makan lewat buah-buah, pohon-pohon yang ada di hutan. Bahkan rumput-rumput juga Tuhan pelihara. Tuhan dandani mereka dengan cantik. Coba anak-anak baca ya di Alkitab, di Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Di sana berisi janji Tuhan bahwa Tuhan akan memelihara kita sebagai anak-anaknya. Nah, sekarang kakak mau ajak nih adik-adik, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus pelihara saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita mau dengar kesaksian dari kakak sekolah minggu kita nih. Bagaimana sih Tuhan memelihara hidup mereka? Kita dengar sama-sama ya. Hai adik-adik, hari ini kakak mau menceritakan kesaksian kakak. Selama pandemi, kakak sekeluarga terkena dampak pandemi juga loh. Dimana di rumah anak-anak juga terkena COVID. Pada waktu itu kami merasa sangat gelisah dan sangat tak menentu. Karena kami merasa takut akan kehilangan satu dengan yang lain. Di mana di berita tiap hari juga banyak sekali berita kematian yang dialami oleh orang-orang lain ya. Di saat itu kami berkumpul bersama, berdoa bersama, menyerahkan semua kekhawatiran kami kepada Tuhan. Di mana di malam itu kami bersama-sama berdoa
dan membaca Alkitab bersama. Selama pandemi, kami juga takut kalau obat-obat yang akan kami gunakan itu tidak ada. Karena kan pernah kejadian ya, obat antivirusnya tidak ada. Tapi syukur, karena penyertaan Tuhan, kami dikuatkan dan obat-obat yang kami minum itu bisa menyembuhkan kami semua. Kakak juga menyerahkan kekhawatiran keluarga kami dan menyerahkan semua kepada Tuhan. Di dalam penyertaan Tuhan, kakak dan keluarga tidak merasa takut. Sekian, terima kasih. Halo adik-adik, kakak mau menceritakan bagaimana penyertaan Tuhan di dalam hidup kakak. Salah satunya adalah ketika di tahun 2021, di mana kasus COVID itu lagi tinggi dan pemerintah menetapkan untuk menutup beberapa akses jalan. Itu sangat berdampak bagi kakak yang berjualan nasi secara online. Nah, hal itu membuat penurunan pemasukan, jualan jadi sepi. Kakak khawatir karena hal itu terjadi bukan hanya 1 atau 2 hari, tapi sampai berminggu-minggu. Nah, lalu kakak berdoa kepada Tuhan dan kakak ingat di ayat Alkitab di Matius pasal 6 ayat 26 berkata, burung di udara tidak menanam, tidak menuai, tapi Tuhan pelihara, apalagi kita anak-anak Tuhan. Jadi kakak berdoa kepada Tuhan, lalu Tuhan menyertai kakak. Kakak sadar bahwa kakak bisa makan, bisa minum, bisa tidur, diberi kesehatan. Itu juga adalah penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kakak. Nah, selang beberapa waktu pemerintah kembali membuka akses jalan dan kakak bisa berjualan kembali seperti biasanya. Jadi kita tidak perlu takut atau khawatir. Yang penting kita tetap percaya dan bersandar kepada Tuhan. Tuhan pasti akan memelihara kita. Nah, kita sudah dengar nih kesaksian dari kakak-kakak sekolah minggu kita, bagaimana Tuhan memelihara hidup mereka. Nah, sebagaimana Tuhan memelihara hidup mereka, Tuhan memelihara hidup Bapak George dan juga anak-anak di panti asuhan itu, Tuhan juga memelihara kehidupan kita semua, adik-adik sebagai anak-anak Tuhan. Nah, sama seperti di firman Tuhan, kita mau hafalkan, kita mau baca dan kita mau hafalkan. Di Mazmur 55 ayat 23a. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Sekali lagi ya, Mazmur nomor 55 ayat 23a. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Jadi, adik-adik, kita tidak perlu khawatir. Kita hanya perlu percaya dan bersandar pada Tuhan. Jadi, kalau ada apa-apa, tidak perlu khawatir, tapi datang kepada Tuhan, Tuhan pasti memelihara. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami juga percaya Tuhan memelihara kami. Tuhan memelihara hidup kami sebagaimana Tuhan sudah pelihara kami sebelumnya. Kami percaya Tuhan akan memelihara kami ke depannya. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Ajar kami untuk tidak perlu khawatir, ajar kami untuk bersandar pada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan kita, kalau Tuhan akan selalu memelihara hidup kita. Yuk kita nyanyikan lagu, 保护我的是耶和华. Kiranya kita selalu ingat kalau Tuhan yang maha besar, yang berkuasa itu akan selalu memelihara hidup kita. 保护我的是耶和华。耶和
在我的右边，引领我。白天太阳不能伤我，夜里月亮也不能害我。保护我的是耶和华，耶和华在我的右边引领我。白天太阳不能伤我，夜里月亮也不能害我。他会保护我，脱离一切灾害。他会保护我，脚步坚定。他会保护我，时时刻刻保护我。我主我如从现在到永远。Nah, anak-anak, mari kita memberikan persembahan. Dan jangan lupa membaca Alkitab juga ya. Biar firman hidup di dalam hidup kita. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Kita akan doa Bapa kami. Doa Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Sang Pemelihara memelihara hidup adik-adik sekalian, mencukupkan kebutuhan adik-adik dan keluarga, serta memberikan hati yang selalu bersyukur dan tidak khawatir. Amin. Sampai jumpa. Bye.